seorang alim dari Suriah. Beliau dulunya adalah tukang gali kuburan. Insya Allah ini sering saya ceritakan. Ringkas cerita, ketika dia menjadi tukang gali kuburan, suatu saat kedatangan perempuan yang minta digalikan kuburan. Akhirnya digalikan kuburan, datanglah mayit yang ngiring sedikit, orang sedikit. Jadi ini orang biasa, bukan orang tenar, bukan orang hebat, bukan orang masyhur. Ketika dimasukkan ke liang lahat yang memasukkan tukang gali kuburan tadi, baru mau dimasukkan, terlihatlah Raudhatul Jannah, taman surga yang begitu indahnya sampai tukang gali kuburan itu pingsan. Nggak kuat melihat keindahan taman surganya Allah. Pingsan, orang itu diangkat. Ringkas cerita, selesai penguburan. Beberapa bulan kemudian perempuan tadi datang lagi, minta digalikan kuburan lagi. Mayit yang kedua sama kisahnya, dimakamkan. Yang menaruh di liang lahat adalah tukang gali kuburan. Yang kedua ini lebih hebat. Raudhatun min riyadil jannah, taman surga terlihat dengan jelas oleh tukang gali kuburan. Kemudian di alam sananya kedatangan dua orang yang sangat bagus membawa kuda untuk menjemput jenazah tadi. Si tukang gali kuburan tidak pingsan sampai selesai penguburan, tidak pingsan. Kemudian dia penasaran, siapa sih sebenarnya yang dikuburkan? Kok sampai 2 kali berturut-turut saya ngubur? Yang terlihat adalah taman surga. Dicarilah perempuan tadi. Setelah ketemu ternyata mbok rondo, janda, tidak punya suami, orang fakir. Nah, si tukang gali kuburan tadi tanya, panjenengan 2 kali menyuruh saya untuk gali kuburan, 2 kali pula saya yang menaruh mayit di dalam liang lahat. Kalau pengen ngertos itu mayit siapa? Dijawab oleh ibunya, oleh perempuan tadi, itu dua-duanya anak saya. Amalnya apa? Kata sang ibu, nggak ada yang istimewa. Kenapa panjenengan tanya amalnya apa? Karena ketika saya kuburkan, saya melihat taman surga. Baru kemudian ibu itu cerita, anak saya yang satu santri lagi mesantren, yang satunya lagi bekerja untuk membiayai adiknya yang di pesantren. Yang satu mesantren, yang satu bekerja untuk membiayai adiknya yang di pesantren. Dengan hanya seperti itu, ternyata diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang paling mulia di permukaan bumi sebenarnya adalah kaum santri, dengan catatan mengikuti aturan. Maka saya paling marah, saya paling tidak suka kalau ada santri diremehkan. Paling tidak suka kalau ada santri diremehkan. Santri itu orang yang betul-betul mengikuti perintah Allah dengan menghilangkan masa muda,
masa muda yang sebenarnya untuk main, masa muda yang sebenarnya untuk jalan-jalan, masa muda yang sebenarnya untuk selalu bermain HP digunakan di pesantren. Di luar sana anak-anak usia SMP SMA bermain. Di luar sana anak-anak seusia SMP SMA sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan puasa, tidak adab kepada orang tuanya. Di dalam pesantren anak-anak seusia itu dididik untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, dididik supaya bisa mengerti tentang akhlakul karimah. Kesempatan masa muda hilang hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya santri termasuk kelompok orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas dari cerita santri model Kiai Saifuddin, sing tukang nyolong pelemep kiyaine, sing tukang nyolong ayam, lepas dari itu. Sebab kiai ketika dicolong santrine biasane riup. Biasane apa sebabnya kiai yang dicolong santrine itu? Eman-eman bukan santrine kualat. Lamun kiyaine ora ridho santrine kualat, ulin didik-didik kok kualat kan eman. Makanya langkah kiai sing resula santrine nyong tukang nyolong jago langkah. Kecuali jagone tangga lah beda malih. Buari Kiai Saifuddin tukang kayak belum betul. Masalah. Tapi saya kita taubat. Sedekah wis akeh. Dados ngaten Bu, Pak, para wali santri, para alumni. Kenapa sih banyak orang yang kemudian menyesal jadi ustadz? Kenapa sih banyak orang yang menyesal jadi kiai? Bapaknya ustadz, bapaknya kiai, anaknya orang mondok. Berarti getun jadi ustadz kiai. Kapok. Ada apa mas? Kenapa seperti itu? Karena yang ada di dalam otaknya hanya materi, yang ada di dalam otaknya hanya dunia, yang ada di otaknya hanya tipuan saja. Ini berarti kiai ini goblok ya Ki? Mas anak kiai goblok mas, anak kiai goblok, wagu ya, kiai goblok, kayaknya orang pantas lah, kiai kok goblok. Nah ini mas, poro rawus tuh ya. Sebab ilmu sekarang itu sudah mulai mengkhawatirkan. Berulang kali dalam setiap majelis saya sampaikan, ilmu sekarang ada di mana-mana. Dengan berkembang pesatnya teknologi, Android bisa menjawab permasalahan Anda dalam urusan hukum agama. Tapi yang ditakutkan, ilmu semakin banyak, ilmu semakin berkembang, tapi ilmu itu hanya sekedar untuk wawasan saja, tidak untuk diamalkan. Monggo mas, kalau yang namanya santri atau mantan santri, kiai, ustadz, mestinya tahu bahwa yang namanya ngerasani itu hukumnya haram. Tapi kenapa banyak yang suka ngerasani? Kalau kiai, ulama tahu mencaci maki hukumnya haram. Kenapa banyak kiai dan ulama yang mencaci maki? Ada apa ini? Karena ilmunya digunakan untuk mengoreksi kesalahan orang lain, bukan untuk mengoreksi dirinya sendiri. Ilmu itu bukan untuk mengoreksi orang lain, kecuali guru ketika ngetes santrine, tes baca kitab, tes tajwid, itu memang sengaja mencari kesalahan. Tapi kalau sudah menjadi ilmu di tengah masyarakat, tidak boleh digunakan untuk mengoreksi kesalahan orang lain. Koreksilah diri sendiri. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Man dana nafsahu. Ngendikannya Rasul,
al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang selalu introspeksi diri, orang yang selalu mencari kekurangan-kekurangan dirinya, orang yang mencari kesalahan-kesalahan dirinya hingga tidak menganggap lebih bagus dari orang lain. Ini yang paling utama. Jangan sekali-kali kita menganggap lebih bagus daripada orang lain dalam segala hal. Ilmu, harta, nama besar, kepandaian, dan lain sebagainya. Dan jangan merasa berjasa. Ini akhlak yang paling utama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikanipun bu'ithu liutammima magariman akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa akhlak yang sempurna? Yang tidak merasa berjasa kepada orang lain. Kenapa? Sebab manakala kita merasa berjasa kepada orang lain, biasanya kita menuntut balas jasa. Padahal apa yang kita sampaikan mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini monggo dikoreksi diri sendiri, bukan orang lain. Maka pesan saya kepada santri-santri semua itu banyak. Jangan suka mengoreksi kesalahan orang lain. Timbulnya kelak suka mengkambing hitamkan orang lain. Biarlah saya yang salah, itu orang yang bagus. Biarlah saya yang dipahito, jangan orang lain, itu orang yang bagus. Jangan suka mencari kesalahan orang lain, kecuali kita tahu itu salah secara agama, itu salah menurut syariat, itu tidak disukai oleh Allah. Ada orang kita tahu dia melakukan kesalahan, maka kita nasehati. Nasihat itu bahasa Arab, bahasa Jawane ngarepaken bagus. Kapan ngarepaken bagus? Kudune dengan suara sing lembut, dengan keinginan yang karena kasih sayang, bukan karena disertai rasa benci, bukan karena disertai rasa tidak suka, tapi karena ingin meluruskan. Jika mau minallah, tidak mau jangan marah. Karena kita tidak kuasa untuk membenarkan orang lain, membetulkan kesalahan lain orang lain, bukan kuasa kita. Memberikan hidayah, petunjuk kepada orang lain, bukan kuasa kita, tapi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kiai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya supaya masuk Islam, Allah tidak menghendaki, tidak jadi. Apalagi sekedar kita sing dosane tumpukan. Jadi jangan marah ketika ada orang lain tidak bisa, nggak mau dituntun. Tetangga diingatkan nggak mau, saudara diingatkan nggak mau, teman diingatkan nggak mau. Sudah, itu urusannya bainahu wa bainallah, bukan urusan kita. Urusan kita sudah menyampaikan apa yang hak kepada orang lain sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya dari Gusti Allah. Sehingga ketika ada orang yang kita tuntun, kemudian dia ikut, kemudian dia dapat hidayah, kita nggak bangga, karena hidayah mutlak saking Gusti. Jadi hilangkan rasa bangga di dalam diri kita, hilangkan rasa perasaan punya jasa di dalam hati kita. Sholat kita, amal kita, sedekah kita, itu karena digerakkan oleh Gusti Allah. Tanpa campur tangan Allah, saya tidak bisa beramal. Tanpa campur tangan Allah, saya tidak bisa bersedekah. Walaupun duit saya banyak sekali, medit tetap medit. Terus sedekah ya ora kena kanggo kebanggaan dan seterusnya. Monggo santri-santri, terutama ini santri-santri ya, karena Anda semua adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong jangan dicacati oleh sifat-sifat yang tidak bagus, yang merasa punya ini dan punya itu. Rendahkan diri kalian, kalian akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kalian merasa tinggi, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah mau jadi orang yang pinter atau mau jadi orang bodoh. Kalau pinter maka akan merendah, kalau bodoh maka akan takabur. Ini pesan saya kepada para santri, demikian juga kepada para alumni. Al-alaqah, hubungan antara guru dan murid, antara alma mater dengan alumni harus dijaga dengan bagus, karena barokah datangnya dari situ. Bukan berarti terus kiainya marah ketika alumni nggak pernah datang, enggak. Tadi apa yang dikatakan Kiai Saifuddin, alumni TKP ngerudi toh, ngerudi toh. Bukan berarti kayak gitu, enggak. Yang butuh bukan kiainya tapi alumninya. Alaqah itu harus kuat. Alaqah, irtibat, hubungan guru dan murid harus kuat. Jadi sekali lagi, jangan merasa dibutuhkan. Orang akan susah beramal ketika merasa dibutuhkan, tapi orang akan enteng beramal ketika merasa butuh. Saya butuh sedekah, maka saya enteng mengeluarkan uang untuk bersedekah. Saya butuh silaturahmi, maka saya akan enteng datang kepada saudara saya untuk bersilaturahmi. Bukan saudara saya yang butuh didatangi. Sekali lagi, jadi jangan merasa dibutuhkan. Jadilah orang yang selalu merasa butuh. Itu calon wali, mas. Wali selalu mengatakan anal fakir, anal fakir, anal fakir. Saya orang yang butuh. Saya orang yang butuh, bukan orang yang dibutuhkan. Jangan sekali-kali menganggap menjadi orang yang sangat dibutuhkan. Orang yang zat yang dibutuhkan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak ada, dunia tetap jalan. Anda taat, dunia jalan. Anda maksiat, dunia jalan. Mau seperti apa hidup Anda, Allah tetap Allah, tidak akan berubah jadi selain Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi peringatan kita semua, terutama para santri. Teruskan ngaji nih, aja wis kerasa pintar. Jangan merasa sudah pintar, selalu merasa kurang dan kurang untuk urusan agama. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat lebih utama daripada dunia. Ini orang selalu baca, ini orang sudah pada tahu tentang kalimat ini. Akhirat lebih utama ketimbang dunia. Tapi berapa lama waktu anda gunakan untuk akhirat, berapa lama waktu anda gunakan untuk dunia? Ternyata lebih banyak digunakan untuk urusan dunia. Cara entengane ngomong, dongeng dalam TV telung jam kuat, dongeng ngomong maca Quran sajam wis pegel maca. Wis katon kowe kan. Menane monggo sepeda balik kembalikan kepada diri kita masing-masing, bahwa Rabbil Alamin, yang memelihara alam, yang mempunyai alam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang mempunyai akan ngerumati kepada yang dipunyai. Saya punya motor, tak ngerumati motor saya. Remeh blong dalaning bengkel, oli nenteng toko kena oli. Saya punya mobil saya tak ngerumati. Nah, karena saya dipunyai dening Allah, saya dimiliki oleh Allah, pasti saya akan dirumat dening Gusti. Kenapa bingung? Kenapa bingung wahai para ustaz? Kenapa anak-anak Anda tidak dipesantrenkan? Kenapa anak-anak Anda disekolahkan? Takut Anda tidak dapat peliharaan dari Allah? Aneh. Rabbil Alamin artinya Rabbun arbabun, jama' mufrad, jama'i arbabun. Arbabul amwal, pemilik harta. Rabbul Alamin pemilik alam. Kalau sang pemilik pasti ngopeni kepada barang yang dimiliki. Tukang sound system anak udan begagian nutupi kan. Bojone tari mikir mati lagi dia tembok kiai ini cengar cengir tok. Nggih. Nggih napa mboten Mas? Panjenengan gada kelambi dopeni. Gada kebonan dopeni, gada bojo dopeni, gada anak dopeni.
Dopen ini apa betul? Di rumah apa betul anaknya? Di rumah. Apa butuhnya anak akan dipenuhi oleh orang tua. Lah kalau saya dimiliki oleh Allah, Allah memiliki saya, Malikin Nas. Ya. Malikin Nas, Ilahin Nas. Kita nas apa bukan? Kalau kita nas berarti dimiliki oleh Allah. Kalau dimiliki oleh Allah, kita akan dipelihara oleh Allah. Kalau dipelihara oleh Allah, apa yang menjadi kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Gusti, kecuali kita nggak mau dipelihara. Ya. Sekali lagi, ibarat kita kepada anak kecil bisa mas, bocah cilik orang perlu duit, bocah cilik orang perlu duit apa-apa. Tapi ketika anak tukang cilok liwat pengen cilok tinggal gembur toh, ma tuku cilok toko kenapa orang kan? Sebab duit ma mantap nama buatan itu. Nyekel duit beli bocah cilik. Orang perlu duit bocah cilik. Anak tukang es tungtung liwat, es krim liwat ngomong pak tuku es krim toko kenapa? Kenapa kita semua yakin bahwa kita dimiliki oleh Allah, yakin kita dipelihara oleh Allah? Kenapa kok tengkula bermuripe? Ini namanya kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak yakin dipelihara oleh Allah, kita tidak yakin dicukupi oleh Gusti Allah. Kalau ini berarti kita tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana akhlak kita? Bukan sekedar akhlak ikut duniawiyah, lahiriah, nggih, monggo iku akhlak, bukan. Akhlak itu sifat hati kita. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah, bagaimana kita berhadapan dengan manusia. Kalau dalam bahasa umum namanya husnudzon billah, husnudzon bi khalqillah. Itu yang disebut akhlak. Bukan berarti terus sopan santun, munduk-munduk, dingkluk. Oh. Hati kita kepada manusia seperti apa? Kalau hati kita selalu hasud, hati kita selalu iri, hati kita selalu ujub, berarti kita tidak berakhlak kepada sesama manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami, terutama untuk para santri-santri, supaya kelak dalam mengarungi kehidupan jangan mudah terombang-ambing oleh mataul ghurur, kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Mudah-mudahan tidak tertipu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari keluarga besar Al-Bukhari jika kedatangan para alumni, kedatangan para wali santri, kedatangan para masyarakat sekitar kurang nyaman karena keadaan yang semacam ini. Sekali lagi kami menghaturkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, sekaligus mengucapkan terima kasih. Kami tidak bisa membalas jasa panjenengan semua, biarlah mudah-mudahan Allah membalas jasa panjenengan semua. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairal jaza. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Allah yaghfir lana wa yaghfir lakum wa yastur uyubana wa yastur uyubakum wa yakshif qulubana wa yakshif qulubakum wa an yaftah Allah alaina wa alaikum futuhal arifin wa an yaqdi Allah jami'a hajatina.